Bab 4. Genggam waktu raih prestasi diri. Keunggulan itu pasti sangat dekat dengan orang yang paling efektif dalam memanfaatkan waktunya. Sementara itu, Islam adalah agama yang paling dominan mengingatkan para pemeluknya mengenai waktu. Bukankah Allah Azza wa Jalla sendiri berkali-kali bersumpah dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu? Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Quran Surat Al-Asr, surat ke-133 ayat 1-2. Wadduha wallaili iza saja. Artinya, demi waktu, matahari sepenggalan naik, atau waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi. Quran Surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 1-2. Wallaili iza yagsha, wan nahari iza tajalla. Artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang. Quran Surat Al-Lail, surat 92 ayat 1-2. Allah pun telah mendisiplinkan kita agar ingat terhadap waktu minimal 5 kali dalam sehari semalam, yakni waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Belum lagi tahajud pada sepertiga akhir malam dan sholat duha saat matahari terbit sepenggalah. Allah mengingatkan hamba-hambanya untuk selalu terkontrol dalam waktu yang ada. 24 jam adalah waktu sehari semalam yang sama diberikan kepada setiap orang. Dengan rentang waktu sepanjang itu, sebagian orang ada yang mampu mengurus dunia. Sebagian yang lain malah bisa mengelola perusahaan raksasa dengan sukses. Bahkan sebagian yang lainnya lagi sanggup mengurus berjuta-juta manusia. Akan tetapi, ternyata ada juga sementara orang yang selama 24 jam tersebut mengurus diri sendiri saja tidak sanggup. Padahal, bukankah jatah waktu yang dimilikinya sama? Bila demikian halnya, maka jangan salahkan siapapun kalau kita tidak pernah merasakan gemilangnya hidup ini. Dalam hal ini, maka hal pertama yang harus dicurigai adalah bagaimana komitmen kita terhadap waktu yang kita kini jalani. Hendaknya ikhtiar mengevaluasi diri menjadi bagian yang sangat dipentingkan di dalam kerangka agenda aktivitas hidup keseharian kita. Kalaulah kita termasuk orang yang sangat menganggap remeh atas berlalunya waktu, tidak merasa kecewa manakala episode pertambahan waktu itu tidak menjadi saat bagi peningkatan kemampuan diri, maka berarti kita memang akan sulit menjadi unggul dalam kancah pertarungan hidup ini. Ingat, kita ini telah, sedang, dan akan senantiasa berpacu dengan waktu. Satu desah nafas adalah satu langkah menuju maut. Alangkah besarnya kerugian yang menimpa diri kita, manakala bersamaan dengan banyaknya keinginan, melambungnya angan-angan dan cita-cita, serta meluapnya harapan untuk dapat menggapai sesuatu, namun tidak seraya meningkatkan kemampuan. Setiap detik, menit, dan jam adalah peluang bagi peningkatan kemampuan dalam hal apapun yang secara sunatullah kita memang berpeluang menggalinya. Adakah itu kemampuan dalam bidang keilmuan, kemampuan dalam hal pengembangan kepribadian diri, kemampuan dalam hal peningkatan kualitas ibadah, kemampuan mengelola kolbu, dan seterusnya. Barang siapa yang dalam setiap waktu yang dilaluinya selalu tamak dengan upaya meningkatkan kemampuan diri, niscaya tidak usah heran kalau Allah akan memberikan yang terbaik bagi si pelakunya. Tamak dalam tanda kutip. Insya Allah, dialah pemilik segala-galanya. Sebaliknya,
Bagi siapapun yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun gejolak ingin meningkatkan mutu hidup, ibadah tidak semakin khusyuk dan ikhlas. Hati tidak semakin tertata baik, ilmu tidak semakin bertambah. Jangan heran kalau yang tersisa hanyalah angan-angan belaka. Tidak lebih dari itu. Sesungguhnya lah bahwa yang terlebih penting itu bukan hanya keinginan, melainkan kemampuan untuk menggapainya. Itulah yang menjadi jawaban terbaik dalam mengarungi kehidupan ini. Pendek kata, kita harus berbuat lebih baik daripada yang dilakukan orang lain. Hendaknya kita tidak sekadar bekerja keras, tetapi yang jauh lebih baik adalah bahwa kita harus mampu bekerja keras, sekaligus efektif. Sebab betapa banyak orang yang sibuk bekerja, namun dengan itu pula dia pun sibuk dengan barang yang tertinggal, sibuk lupa dan sibuk mencari sesuatu yang seharusnya tidak lagi dilakukan karena semuanya harus sudah siap. Tegasnya, banyak orang yang tampak sibuk tetapi ternyata tidak efektif. Kunci efektivitas waktu. Untuk menjadi seorang yang efektif dalam mengatur waktu, kita memang harus adil dalam membaginya. Ada hak untuk belajar, hak membantu orang tua, hak untuk beribadah, hak untuk peningkatan kemampuan diri, hak untuk melakukan evaluasi, hak untuk beristirahat, hak untuk melakukan rekreasi. Semua harus dibagi secara adil. Sibuk dan hebatnya belajar misalnya, tetapi tanpa dibarengi dengan istirahat, bahkan tanpa diiringi dengan mantapnya ibadah kepada Allah, semua itu hanya menunggu waktu yang suatu saat akan menjadi bumerang yang berbalik menyerang kita. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Quran surat Al-Nashrah, surat ke-94 ayat 7-8. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang akan menghadapi ujian, waktunya tinggal 3 bulan lagi. Maka sudah seharusnya dia membuat perencanaan. Sehari belajar berapa jam? Katakanlah 2 jam. Seminggu mau berapa kali belajar? 6 kali. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12 jam per minggu. Dan 1 bulan ada sekitar 48 jam. Jadi dalam 3 bulan dia sudah harus belajar sekitar 144 jam. Lalu mata kuliahnya ada 10. Satu mata kuliah rata-rata 5 bab. Berarti 50 bab. Satu bab ada 10 halaman. Artinya 50 kali 10 sama dengan 500 halaman. Sedangkan waktu yang dimilikinya hanya 144 jam. Berarti 1 jam kita harus menguasai minimal 3 lembar. Jadi kuncinya adalah petakan dulu potensi dan masalahnya. Kemudian bekerjalah secara stabil dengan peta itu. Namun tentu saja jangan cuma membuat perencanaan tanpa melatih kedisiplinan untuk menjalankannya. Betapa banyak orang yang hanya pandai membuat rencana. Dan sebuah rencana tidak perlu muluk-muluk. Si rencana itu sendiri harus proporsional agar mudah menjalankannya. Di akhir bab ini disebutkan bahwa kunci efektivitas waktu adalah manakala kita selesai menuntaskan suatu urusan, segera bersiaplah untuk mengerjakan urusan lainnya. Bab 5. Kebiasaan menunda waktu. Setelah diperhatikan secara teliti, ternyata kita memiliki suatu kebiasaan yang kurang baik dalam mengoptimalkan waktu. Itu adalah kebiasaan menunda. Kadang kita merasa bahwa menunda pekerjaan itu akan lebih baik. Padahal bila kita cermati, pekerjaan menunda-nunda itu hampir pasti mengundang masalah bila tidak ada perhitungan yang benar. Banyak sekali penyebabnya. Yang pertama, di setiap perjalanan waktu tentunya sudah ada yang harus dikerjakan. Andai kata ditunda, maka pekerjaan lain dipastikan akan menyusul. Akhirnya makin lama bertumpuklah pekerjaan itu. Apalagi ketika kita melihatnya, timbul rasa enggan untuk mulai mengerjakannya kembali.
Sebagai contoh, ketika ada seorang pelajar akan menghadapi ujian, dalam hati ia berkata, "Saya akan menghafal nanti malam saja supaya lebih tenang." Namun ketika malam tiba, dia berpikir lagi, nanti saja sehari menjelang hari H, saya akan all out. Tetapi saat malam hari H tiba, muncul lagi alasan, supaya tidak terlalu lama menghafal, akan saya kerjakan subuh saja. Tetapi kemudian yang terjadi, subuhnya terlambat, dan ia pun datang tidak tepat waktu ke sekolah. Pelajar maupun mahasiswa juga berhak memiliki waktu istirahat. Di sini sebetulnya Allah sudah menyediakan jadwal sholat sebagai sarana untuk mendinginkan pikiran, membasuh anggota tubuh dengan air wudu, lalu bersujud kepada Allah akan membuat hati menjadi tentram dan sirkulasi darah tentunya akan lebih baik. Jika hati tentram, walaupun badan lelah, maka diri kita akan menjadi tenang. Apalah artinya badan tenang namun hati lelah? Oleh karena itu, ibadah yang bagus itu sebetulnya merupakan sebuah refreshing yang luar biasa. Dengan demikian, marilah kita jadikan setiap detik begitu berarti, sehingga cukup menjadi sarana untuk memacu peningkatan kualitas dan pemahaman kita terhadap kebenaran. Sehingga iman kita semakin menebal, amal kita semakin produktif, kualitas akhlak meningkat, dan kesabaran kita menjadi teladan dalam menetapi kebenaran ini. Sehingga panjang pendeknya umur kita menjadi sangat berarti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang tetapi jelek amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir bab ini ada 5 poin yang harus diingat. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah mendisiplinkan diri kita melalui waktu-waktu sholat. 2. Kita sulit untuk unggul menjalani hidup ini bila kita masih meremehkan nilai waktu. 3. Hendaknya kita tidak sekadar bekerja keras, tetapi juga bekerja efektif. 4. Kunci efektivitas waktu adalah apabila kita telah selesai menuntaskan satu pekerjaan, maka segera persiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan berikutnya. 5. Untuk efektif menggunakan waktu, pertama, petakan dulu potensi dan masalahnya yang akan dikerjakan. Kemudian berdasarkan itu buat perencanaan kerja. Setelah itu jalankan rencana tersebut penuh kedisiplinan.